Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lingua Nasira Azara Praitno, mahasiswi vokasi jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2025 Universitas Brawijaya. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya belajar banyak hal, mulai dari self-awareness, mengenali potensi, mengelola kekuatan diri, sampai bagaimana membangun personal branding yang tepat. Buat saya, bagian yang paling berpengaruh adalah tentang potensi diri dan membangun kepercayaan diri. Karena itu sangat saya butuhkan. Pada video ini, saya ingin berbagi tentang perjalanan saya dalam mata kuliah pengembangan diri dan personal branding selama 1 semester. Di awal kuliah, saya sebenarnya belum terlalu paham tentang apa itu personal branding dan bagaimana cara mengenali diri sendiri secara lebih dalam. Tapi setelah mengikuti kelas demi kelas, saya mulai sadar bahwa membangun diri itu bukan cuma soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang siapa kita, bagaimana kita melihat diri sendiri, dan bagaimana orang lain mengenal kita. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya mulai mengenal diri saya lebih dalam dari sebelumnya. Saya menyadari beberapa potensi dan karakter yang sebenarnya sudah ada, tapi baru saya sadari setelah melakukan berbagai latihan refleksi. Saya menemukan bahwa saya adalah orang yang teliti, cukup peka, dan perasa orang lain dan punya kemampuan berkomunikasi secara tenang dan jelas. Nilai yang paling saya pegang adalah tanggung jawab. Kalau saya diberi tugas, saya selalu berusaha menyelesaikan tugas itu dengan baik dan semaksimalnya. Beberapa tes dan latihan di kelas juga sangat membantu, seperti SWOT pribadi dan refleksi nilai diri. Dari situ saya belajar melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan saya secara lebih jujur. Hasilnya, saya jadi lebih memahami apa yang membuat saya unggul dan apa yang perlu saya perbaiki. Selama 1 semester ini, ada beberapa keterampilan yang berhasil saya kembangkan. Yang pertama adalah komunikasi. Lewat tugas presentasi dan diskusi kelompok, saya belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan lebih jelas dan juga menjadi pendengar yang lebih baik saat bekerja sama teman-teman. Yang kedua, yaitu manajemen waktu. Semester ini cukup padat, jadi saya mulai membiasakan diri untuk membuat jadwal, mencatat deadline, dan membagi waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lain. Hasilnya, saya bisa menyelesaikan tugas lebih teratur dan tidak mudah panik. Yang ketiga, saya merasa meningkat dalam self-confidence atau kepercayaan diri. Awalnya, saya sering ragu ketika berbicara di depan kelas, tapi karena sering latihan dan mencoba berani mengambil peran, saya jadi lebih nyaman tampil dan berinteraksi dengan orang lain. Selama 1 semester ini, saya mulai membangun personal branding yang jelas tentang diri saya. Personal position statement saya adalah mahasiswa yang disiplin, mudah beradaptasi, dan tertarik pada dunia administrasi serta pelayanan jasa. Untuk mendukung itu, saya memilih 3 personal brand keywords, yaitu responsible, communication, dan adaptable. 3 kata ini mewakili cara saya untuk bekerja sama dan bagaimana cara saya ingin dilihat oleh orang lain. Unique value proposition saya adalah kemampuan untuk bekerja rapi, cepat, belajar, tekun, dan mau menerima masukan. Saya mungkin belum punya banyak pengalaman, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Target audiens saya yaitu dosen, teman satu tim, teman kelas, dan dunia perkuliahan. Saya ingin mereka tahu saya sebagai orang yang dipercaya dan mudah diajak bekerja sama. Untuk personality saya ingin menunjukkan kesan yang tenang, ramah, dan profesional. Dalam hal platform digital, saya lebih banyak menggunakan Instagram dan LinkedIn. Untuk Instagram, saya gunakan untuk update kehidupan sehari-hari, dan untuk LinkedIn untuk update kegiatan yang lebih profesional seperti resume, pengalaman, dan pencapaian. Kalau melihat kembali perjalanan 1 semester ini, ada satu hal yang paling terasa berubah dalam diri saya, yaitu soal kepercayaan diri. Yang pertama, hook. Dulu saya termasuk orang yang sering ragu kalau harus berbicara di depan banyak orang, atau bahkan kadang takut kalau pendapat saya salah. Yang kedua, konflik, yaitu masalahnya banyak tugas kuliah yang menuntut presentasi dan kerja kelompok. Awalnya saya sering merasa tertekan dan takut tidak bisa memberikan yang terbaik. Yang ketiga, turning point. Titik baliknya terjadi waktu saya diminta mempresentasikan tugas kelompok. Mau tidak mau, saya harus maju. Setelah dicoba, ternyata saya bisa dan saya percaya diri.
Nah, dari situ saya mulai sadar bahwa ketakutan saya selama ini muncul karena saya itu terlalu overthinking. Yang terakhir yaitu ada growth. Sejak itu saya mulai mencoba mengambil peran lebih aktif. Saya lebih belajar menyusun materi, latihan berbicara di depan kaca, terus mencoba tampil lebih tenang. Dan akhirnya pelan-pelan saya merasa kemampuan komunikasi saya berkembang dan rasa percaya diri saya meningkat. Dan untuk resolution, sekarang saya mungkin belum sempurna, tapi saya akan coba belajar untuk lebih baik lagi, dan saya siap untuk belajar lebih berani lagi untuk menghadapi tugas-tugas yang nantinya akan datang seperti presentasi itu. Saya siap menghadapinya, dan saya siap untuk berhenti overthinking tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang saya, padahal kenyataannya orang-orang tersebut belum tentu berpikiran buruk terhadap saya. Dari mata kuliah ini, pelajaran yang bisa saya ambil adalah pentingnya mengenal diri sendiri sebelum membangun personal branding. Saya jadi lebih sadar dengan kekuatan dan hal-hal yang perlu saya perbaiki. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya ingin fokus mengembangkan kemampuan komunikasi dan menambah pengalaman. Dan saya juga ingin fokus untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan menambah pengalaman melalui kegiatan organisasi apapun yang ada di kampus. Dan saya juga ingin membangun citra diri saya di LinkedIn dengan lebih serius dengan langkah awal, membangun jejak profesional. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini saya kurang sempurna, dikarenakan saya habis kecelakaan, masih ada jahitan di bibir saya dan ada tambalan sementara di gigi saya ini. Jadi untuk ngomong memang saya agak belibet dan kurang bisa difahamin, karena emang masih ada rasa nyut-nyut gitu, dan ini masih ada obat-obatan yang di dalam mulut saya, seperti ada jarum di bagian gigi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.